Hai, oke. Di vlog kali ini gua akan mengajak kalian untuk melihat aktivitas gua sebelum gua tidur. Karena gua di sini terjadwal, gua buat jadwal. Kalau belum tidur gua ngapain aja nih. Malam baca Al-Quran minimal one day one makro. Cuci muka dan ambil wudhu sebelum tidur. Terus baca buku minimal 1 lembar. Ya itu gua coy. Masih belajar untuk membuat diri lebih baik ke depan agar lebih terjadwal lah, biar nggak terbuang sia-sia gitu, biar lebih terjadwal. Gini gua ngapain ntar, masuk ke jadwal terakhir adalah membaca buku sebelum tidur. Karena gue udah wudhu dan udah cuci muka juga, sekarang gue mau baca buku. Bukunya tentang pengembangan diri dan pengembangan kepribadian, tinjauan praktis menuju pribadi positif. Oke, gue baca. Gue udah nyampe halaman 56 nih, dalam bab 4 sikap dan perilaku. Oke, kita langsung ke nomor 3, sikap positif dan sikap negatif. Sikap dapat dibedakan atas bentuknya dalam sikap positif dan sikap negatif, yaitu sikap positif merupakan perwujudan nyata dari intensitas perasaan yang memperhatikan hal-hal yang positif. Suasana jiwa yang lebih mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan daripada kesedihan, harapan daripada keputusasaan, sesuatu yang indah dan membawa seorang untuk selalu dikenang, dihargai, dihormati oleh orang lain. Untuk menyatakan sikap yang positif, seseorang tidak hanya mengekspresikannya hanya melalui wajah, tetapi juga dapat melalui bagaimana cara ia berbicara, berjumpa dengan orang lain, dan cara menghadapi masalah. Sikap positif juga mencerminkan seseorang untuk memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan karenanya ia patut dikenal dan diketahui. Bila sesuatu terjadi sehingga membelokkan fokus mental seseorang ke arah yang negatif, mereka yang positif mengetahui bahwa guna memulihkan dirinya, penyesuaian harus dilakukan, karena sikap positif hanya dapat dipertahankan dengan kesadaran. Coy, usaha yang dapat dilakukan untuk menuju sikap positif adalah: pertama, tumbuhkan pada diri sendiri suatu motif yang kuat. Selalu mengingatkan diri bahwa sesuatu yang positif akan diperoleh dari kebiasaan baru. Yang kedua, jangan biarkan perkecualian sebelum kebiasaan baru mengakar di kehidupan pribadi. Yang ketiga adalah berlatih dan berlatih terus dalam setiap kesempatan tanpa rasa jenuh dan bosan. Terus yang B sekarang itu sikap negatif. Sikap negatif harus dihindari karena hal ini mengarahkan seseorang pada kesulitan diri dan kegagalan. Sikap ini tercermin pada muka yang muram, sedih, sikap ini tercermin pada muka yang muram, sedih, suara parau, penampilan diri yang tidak bersahabat, sesuatu yang menunjukkan ketidakramahan, tidak menyenangkan, dan tidak memiliki kepercayaan diri. Untuk menghilangkan sikap negatif adalah: yang pertama, belajar mengenali sifat negatif diri. Bersikap jujur terhadap diri atau tanyalah pada seorang yang dapat dipercaya dan dihormati mengenai sifat diri negatif. Yang kedua, akui bahwa sikap negatif itu memang dilakukan. Sikap terbentuk melalui proses pembiasaan, conditioning. Lebih sering kebiasaan dilakukan, semakin melekat dan bertambah sulit untuk dihilangkan.
Untuk itu, latihan untuk menghilangkan kebiasaan buruk pada diri harus dilakukan secara berkesinambungan, dilandasi kesadaran penuh untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun seseorang tidak dapat lagi mengubah apa yang telah terjadi pada masa lalunya, tetapi ia dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan dan pertumbuhan dirinya sendiri pada masa yang akan datang. Dengan meminimalkan kebiasaan buruk dan memaksimalkan pendekatan belajar, seperti kata-kata seperti berikut: belajar dari kesalahan diri dan bertumbuh dari keberhasilan diri. Usaha untuk mengembangkan kebiasaan baru dapat dilakukan dengan: pertama, tumbuhkan pada diri sendiri suatu motif yang kuat untuk merubah kebiasaan buruk. Yang kedua adalah setiap kali akan bertindak, pikirkan untung ruginya. Yang ketiga, antusias atau positive thinking. Yang keempat adalah belajar meyakini diri sendiri. Yang kelima, kurangi rasa khawatir diri, meragukan iri hati, dan tidak bisa membuat diri senang dalam situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang keenam, tingkatkan kemampuan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan diri. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, berlatih pada setiap kesempatan. Masa lampau telah membayar harga dirinya sendiri, yaitu masa lampau memberikan bimbingan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Bila hal ini terjadi, individu akan mendapatkan pembelajaran yang berharga untuk meningkatkan keyakinan diri, harga diri, dan sikap membangun terhadap dirinya sendiri. Begitu guys. Sikap positif dan sikap negatif. Oke, gua udah selesai baca buku. Sekarang waktunya tidur. Sekarang udah malam. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.